السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan dari Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Ishaq, falamma ba'atha Allah ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana mimma ya'uddu Allah ala Quraisy min ni'amihi alaihim wa fadlihi ma radda anhum min amril Habasyah. Ketika Rasulullah SAW diutus dan ketika Rasulullah SAW sudah sebagai Rasul dan diberi wahyu, maka Allah turunkan beberapa surat untuk mengingatkan Quraisy kebaikan-kebaikan Allah terhadap mereka, pemberian-pemberian Allah terhadap mereka, jasa-jasa yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya mengingatkan bagaimana Allah menjaga Mekkah dan menjaga Ka'bah dari serangan pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram. Kata Allah, alam tara, tidakkah kalian lihat bagaimana Rabb kamu memperlakukan para pasukan bergajah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka sebagai sesuatu yang balal, yang sesat? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka dengan batu-batu dari sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak jauh kejadian Habasyah, yaitu bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW, sehingga baru beberapa tahun
paling tidak 40 tahun. Artinya Rasulullah SAW diutus menjadi nabi umur 40 tahun. Kemudian turun wahyu-wahyu tatra, ayat demi ayat, surat demi surat, dan diantaranya ayat ini. Dan disebutkan pula di dalam sirah Ibn Hisham surat yang kedua, yaitu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf hal ya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu rihlah, safar di waktu syita was-sayf. Syita musim dingin, sayf musim panas. Kemudian Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait", maka beribadahlah kepada Rabbnya Ka'bah ini, Rabbnya bait ini. Ini khonibina azakumullah sebagai dalil bahwa mereka ini tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah batu atau hajar aswad, tidak menyembah al-bait, tetapi menyembah Rabb hadzal bait, Rabbnya. Dan terlihat ketika Abdul Muthalib menyatakan, "Ana Rabbu hadzal ibil", aku hanya penggembala unta. Adapun Ka'bah laha rabbuha, adapun Ka'bah punya Rabb sendiri yang akan menjaganya. Maka dalam surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula keutamaannya yang Allah berikan pada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini kebiasaannya safar. Mereka berjalan di musim panas dan di musim dingin. Rihlatash syita, perjalanan di waktu musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam. Dan subhanallah, antara Syam dengan Yaman musimnya terbalik. Kalau di Yaman musim panas, maka di Syam musim dingin. Kalau di Syam musim panas, maka di Yaman musim dingin. Sehingga Quraisy, penduduk Mekah, mereka akan safar membawa barang-barang dagangannya ke Syam. Dan nanti kita akan mengikuti bagaimana kisah Rasulullah SAW diajak ke Syam oleh pamannya untuk berdagang. Yang menunjukkan bahwa itu adalah ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka adalah safar untuk berdagang ke Yaman dan ke Syam di musim panas dan musim dingin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya dengan keutamaan yang Allah berikan pada mereka? Kaitannya adalah akhirnya Mekah menjadi pusat perdagangan. Orang-orang Syam kalau ingin barang-barang Yaman tidak perlu ke Yaman, cukup ke Mekah. Ada barang-barang Yaman. Orang-orang Yaman kalau menginginkan barang-barang Syam, mereka tidak perlu ke Syam, cukup ke Mekah. Akhirnya terbentuklah pasar yang dijuluki pasar Uqab. Pasar Uqab adalah pasar tahunan yang didatangi oleh seluruh manusia dari penjuru Arab, dari Syam, dari Yaman, bahkan dari Habasyah dan lain-lainnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, dan itu dipegang oleh orang-orang Arab secara konsekuen. Ketika di musim haji, mereka melihat musuhnya, bahkan orang yang berhutang darah, yang membunuh bapaknya, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Karena dua hal. Karena itu tempat haram, dan yang kedua karena bulannya bulan haram. Sehingga barakallahu fikum, satu, makanan mereka melimpah atau keuntungan rezeki mereka melimpah, padahal tadinya padang tandus. Yang kedua, aman. Aman karena bulan haram, aman karena tanah haram. Maka Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'", yang memberi makan mereka dari kelaparan, yang memberi rezeki. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah sebutkan dua. At'amahum, memberi makan mereka, wa amanahum, dan mengamankan mereka. Karena sebab adanya Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Karena adanya
keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada mereka dengan sebab Ka'bah tadi. Falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Rabbnya Ka'bah ini. Ikhwani bin Allah ingatkan apa yang Allah pernah lakukan untuk mereka. Sudah pernah kita sampaikan bahwa Mekkah itu disebutkan dalam Al-Quran biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wadin ghairi dhi zar', lembah yang tidak punya tumbuhan apapun, tandus, kering. Kira-kira apakah mungkin akan menjadi pusat perdagangan? Tidak mungkin. Mau apa mereka ke sana tandus? Kenyataannya, dengan sebab Allah takdirkan adanya Ka'bah di sana, menjadi pusat perdagangan internasional. Ditambah lagi aman. Mereka semua kabilah-kabilah di sekitarnya konsekuen dengan bulan-bulan haram. Hanya saja ada bid'ah yang mereka adakan. Salah satu dari bulan-bulan haram tersebut, kata mereka, kalau ada acara tertentu atau ada perang, mereka pindahkan ke bulan Safar. Dengan anggapan bulan Safar bulan sial. Kita pindahkan saja bulan haram tahun ini yang 1 bulan ke Safar. Ini barakallahu fikum wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kecuali mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Tidaklah mereka melakukan satu ibadah kepada Allah kecuali dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Kembali kepada ucapan Ibnu Ishaq rahimahullahu taala. Qala dzakara walad Nizar ibn Ma'ad. Berikutnya disebutkan lagi tentang keturunan Rasulullah SAW atau keturunan Quraisy. Dimulai dari Nizar. Fawalad Nizar ibn Ma'ad salasa nafar. Nizar ibn Ma'ad memiliki 3 anak laki-laki. Mudar wa Rabi'ah wa Anmar. Mudar memiliki 2 anak laki-laki, Ilyas dan Ailan. Ilyas memiliki 3 orang laki-laki, memiliki anak 3. Mudrikah, wa Tabikah, wa Qama'ah. Mudrikah memiliki 2 anak laki-laki, Huzaimah dan Hudzail. Kemudian Huzaimah memiliki 4 anak laki-laki, Kinanah, wa Asad, wa Asada wal Hun. Disebut anak laki-laki saja karena memang nasab itu dalam Islam dari laki-laki. Di antara anaknya yang bernama Kinanah. Kinanah memiliki 4 anak juga, yaitu Nadhr, wa Malik, wa Abdu Manah, wa Milkan. Wa Nadhr memiliki 2 anak, Malik wa Yakhlud. Kemudian Malik memiliki anak yang namanya Malik atau Fihr ibn Malik. Fihr memiliki 4 anak, Ghalib wa Muharib wal Haris wa Asad. Ghalib dari anaknya memiliki 2 anak, Lu'ay wa Taim. Lu'ay memiliki 4 anak, Ka'ab ibn Lu'ay, wa Amir ibn Lu'ay, wa Samah ibn Lu'ay, wa Auf. Ingat sesuatu? Nah, Amr bin Lu'ay. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam Bukhari, yajurru qusbahu finnar yawmal qiyamah. Amr bin Lu'ay adalah orang yang nanti di neraka menyeret khususnya atau terseret-seret khususnya dalam neraka karena dia awwalu man sayyabas sawaib, man sayyabas sawaib, awal pertama mendatangkan keberhalaan di kalangan Arab. Maka dari sini ke bawah sudah mulai mereka melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Ke atas masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Masih mereka haji, masih mereka beribadah kepada Allah dan seterusnya. Amr bin Lu'ay
Dia pergi ke Syam dan melihat Hubal yang dibuat dari batu akik ahmar. Dia tanya, untuk apa ini? Kata dia, ini untuk memanggil hujan. Sampai kemudian dibawalah dari Syam ke Arab. Kemudian karena Amr bin Luhai seperti dukun, sering berhubungan dengan jin-jin, syaitan-syaitan, maka syaitannya membisikkan kepadanya, "I'ti Juddah, tajid asnaman mu'addah." Datangi Jeddah, engkau akan dapati berhala yang sudah dipersiapkan. Ternyata ketika dicari di sana, yang ditemukan adalah peninggalan berhala kaum Nuh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Yang ternyata bukan bentuk manusia, tetapi lambang-lambang. Ini lambangnya Wad, ini lambangnya Suwa', ini lambangnya ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian dari anaknya ada yang bernama Ka'ab. Ka'ab memiliki 3 anak, Murrah, wa Adi, wa Husais. Adi mengingatkan kepada siapa? Nah, sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari Bani Adi, dari turunan Adi. Kemudian dari 3 tadi ada yang bernama Murrah. Murrah ini memiliki 3 anak, Kilab, wa Taim, wa Yaqbah. At-Taimi, Taim ibn Murrah mengingatkan kita pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Kilab memiliki 2 anak, Qusay wa Zuhrah. Qusay memiliki 4 anak, Abdu Manaf, Abdul Dar, Abdul Uzza, dan Abdul Qusay. Kadang-kadang mereka menyebutkan abad dengan 2 makna. Bisa bermakna hamba, yakni penyembah. Bisa hamba bermakna budak. Budaknya Manaf, budaknya atau Abdul Dar, pelayan Dar, atau Abdul Uzza, pelayan Uzza, wa Abdul Qusay. Abdi Manaf memiliki 4 anak. Hashim, 4 anak laki-laki maksudnya. Yang perempuan tidak dibahas. Hashim, wa Abdi Syams, wal Muttalib, wa Naufal. Anaknya Abdi Manaf 4 ini. Hashim yang turunnya disebut Bani Hashim. Abdi Syams yang turunannya Bani Abdi Syams. Wal Muttalib turunannya Bani Abdul Muttalib. Wa Naufal. Wa auladu Abdul Muttalib ibni Hashim. Yang berikutnya adalah anaknya Abdul Muttalib. Anaknya Hashim tadi, Abdul Muttalib memiliki beberapa anak. 10 laki-laki, 6 perempuan. Lebih rinci dibahas yang perempuannya juga. Karena Abdul Muttalib inilah dari keluarga dia nanti akan lahir Abdullah, dan dari Abdullah akan lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa walada Abdul Muttalib ibn Hashim 10 nafar wa 6 niswah. Bahwasanya Abdul Muttalib melahirkan 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Yang laki-lakinya adalah Abbas ibn Abdul Muttalib, wa Hamzah ibn Abdul Muttalib, wa Abdullah bapaknya Rasulullah SAW, wa Aba Talib, wa Zubair, wal Harith, wa Hajlan, wal Muqawwim, wa Dirar, wa Aba Lahab. Siapa Abu Lahab namanya? Abdul Uzza. Yang perempuannya Safiyah, Ummu Hakim, wa Atikah, wa Aminah, wa Amimah, wa Arwa, wa Barrah. 6 anak perempuan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka selanjutnya kita akan membahas lebih rinci adalah tentang Abdul Muttalib dan kemudian Abdullah dan kemudian lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdul Muttalib, qala Abdullah ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi Adam. Maka dari anak 10 tadi ada yang bernama Abdullah. Dari Abdullah lahirlah
Nabi kita Sayyid waladi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka nasab beliau alaihi salatu wassalam adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Salawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi. Adapun ibunya adalah Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab, berarti bersambung sanadnya pada Abdu Manaf. Ke atasnya sama ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadhr. Wa ummuha, ibunya Rasulullah SAW adalah Barrah binti Abdul Uzza ibni Uthman ibni Abdid Dar ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallam adalah asyrafa waladi Adam nasaban, yang paling afdal dari turunan Adam nasabnya. Allah pilihkan dari bangsa yang terbaik, Allah pilihkan dari suku yang terbaik, Allah pilihkan dari kabilah yang terbaik, dan Allah pilihkan dari keluarga yang terbaik, dan Allah pilihkan manusia yang terbaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, tidak pernah dilahirkan dari zina. Artinya, calon Nabiullah ini di punggung Adam sampai lahirnya Rasulullah SAW tidak pernah lahir dari zina. Selalu dari pernikahan yang normal, pernikahan yang sah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, artinya bapaknya, kakeknya terus sampai ke atas tidak ada dilahirkan dalam keadaan zina. Qala wa afdaluhum nashaban, kedudukannya juga paling mulia, turunannya juga paling bagus. Min qibali abihi wa ummihi, dari bapaknya maupun dari ibunya sama-sama turunan Quraisy, sama-sama turunan Nabi Ismail, tidak tercampur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam. Semoga Allah berikan salawat kepadanya, Allah berikan kemuliaan, ketinggian dan keagungan. Thumma inna Abdul Muttalib bainama huwa naim fil hijr id utiya fa umira bihafri Zamzam. Abdul Muttalib sebelum punya anak 10, masih baru punya anak 1, disebutkan bahwa dia bermimpi disuruh untuk menggali Zamzam. Zamzam ini terkubur setelah Jurhum meninggalkan Mekah. Masih ingat Jurhum? Awal pertama ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, istrinya, di Mekah, di tempat yang tandus tadi, maka ibunya kehabisan air, mencari ke sana kemari, naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah untuk mencari kalau ada bantuan atau ada tanda-tanda adanya air. Anaknya Ismail yang masih bayi ketika itu dibiarkan, diletakkan di bawah. Dia lari ke Safa, lari ke Marwah, lari ke Safa sampai 7 kali. Tiba-tiba dia mendengar seperti suara binatang buas. Maka dia khawatir anaknya. Dia segera lari ke anaknya. Tiba-tiba di kaki anaknya sudah ada mata air Zamzam. Maka karena Zamzam itulah manusia berdatangan, di antaranya Jurhum dari Yaman, yang datang meminta izin untuk tinggal di sekitar air tersebut, dan diizinkan. Maka kemudian terjadilah pernikahan dan seterusnya. Kemudian pada suatu saat Jurhum meninggalkan tempat itu dan kemudian mengubur Zamzam. Yani menganggap tidak dibutuhkan lagi. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka ketika Abdul Muttalib tidur bermimpi seperti itu, maka dia menceritakan tentang dirinya, inni naim fil hijri, aku pernah tidur di Hijr Ismail, di dekat Ka'bah. Id atani atin, tiba-tiba datang kepadaku sesuatu yang membisikkan ihfir
tayyibah. Galilah tayyibah. Qultu wa ma tayyibah? Apa itu tayyibah? Kemudian hilang. Falamma kana al-ghad, pada keesokan harinya aku kembali tidur di tempat yang sama di Hijr Ismail. Tiba-tiba datang lagi sosok tadi dan membisikkan, "Ihfir al-madnunah." Aku bertanya lagi, "Wa mal madnunah?" Apa itu madnunah? Tsumma dhahab, kemudian hilang. Hari ketiganya datang lagi suara itu, sosok tadi ketika aku tidur di tempat yang sama. Faja'ani faqala, kemudian dia datang berkata, "Ihfir Zamzam." Galilah Zamzam. Qultu wa ma Zamzam? Apa itu Zamzam? Qala la tunzaf abadan wa la tudam. Yang tidak berhenti airnya dan tidak akan terputus. Tasqil hajijal a'zam, yang akan memberi minum orang-orang haji. Wa hiya bainal farasi wa dam, yang di antara darah dan kotoran hewan. Inda nukratil ghurabil a'sam, ketika atau di tempat burung gagak mematuk-matuk, atau burung gagak yang bisu atau yang tuli mematuk-matuk. Ikhwan fillah a'azakumullah. Falamma buyyina lahu sya'naha wa dulla ala mawdi'iha, ketika dia mulai jelas tempatnya, ciri-cirinya dan sebagainya, arafa annahu qad sudiqa. Dia yakin ini bisikan yang benar. Karena bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Walaupun namanya disebut dengan berbeda. Pertama disebut Galilah tayyibah. Yang kedua Galilah madnunah. Yang ketiga Galilah Zamzam. Dan nama-nama itu sudah tidak dikenal lagi. Sudah tidak dikenal. Sehingga dia tanya, apa itu madnunah? Apa itu tayyibah? Apa itu Zamzam? Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka dia pun berazam untuk menggalinya di tempat tersebut. Arafa annahu qad sudiq. Ghada bimi'walihi wa ma'ahu ibnuhu al-Harith. Maka datanglah dia ke tempat tersebut membawa cangkulnya. Laisa lahu yawma idin waladun ghairuhu. Dia belum punya anak lain kecuali Harith saja. Maka berdua dengan anaknya. Fahafara fiha. Dia menggali di tempat tersebut. Falamma bada li'Abdul Muttalib at-tay kabbar. Ketika tampak ada bekas-bekas sesuatu di dalamnya, dia bertakbir, Allahu Akbar. Fa'arafat Quraisy. Maka orang Quraisy yang berada di sekitarnya, yang awalnya bingung ada apa dengan Abdul Muttalib ini, tiba-tiba menggali di sana. Maka dia berkata, atau mereka para penonton ini berkata, qad adraka hajatah. Abdul Muttalib sudah mendapatkan apa yang dia cari. Faqamu ilaih. Mereka semua bangun ingin melihat ada apa yang ditemukan. Faqalu ya Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail. Wahai Abdul Muttalib, ini adalah sumur nenek moyang kita Ibrahim dan Ismail. Wa inna lana fiha haqqan, berarti kami pun punya hak padanya. Fa asyrikna ma'ak, sertakanlah kami bersamamu. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai orang-orang Quraisy ingin bersama dia memiliki sumur tersebut. Tentunya sudah kita tebak bagaimana keadaan Mekah ketika itu. Sekarang kita saksikan betapa panas dan tandusnya, walaupun alhamdulillah pengairan cukup, apalagi saat itu. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka menuntut bahwa ini punya kita bersama, bukan hanya punya kamu. Ma ana bifa'il, kata Abdul Muttalib, aku tidak akan melakukannya. Ini adalah tugasku dan ini adalah milikku. Inna hadzal amr qad khussistu bihi, aku telah dikhususkan untuk urusan ini. Faqalu lahu fa'ansafna, kalau begitu kita harus berbagi dengan adil atau memanggil penengah. Fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimuka fiha, kami enggak akan meninggalkan kamu sampai kami menuntut kamu. Tidak akan berhenti.
Qala faj'alu bainakum wa baini wa bainakum man syi'tum wa hakimuhu. Kata Abdul Muthalib, silakan cari penengah. Siapapun yang kalian tunjuk, saya siap. Ditengahi oleh siapapun. Qalu, mereka menjawab, kahinatu Bani Sa'ad Hudain. Kalau begitu, kita minta keadilan atau minta ditengahi oleh dukun suku Bani Sa'ad Hudain. Qala na'am. Taib. Wa kana bi ashrafis Syam. Tempatnya di dataran tinggi di daerah Syam. Bayangkan jauhnya. Dari Mekah harus ke dekat Syam. Farakiba Abdul Muttalib wa ma'ahu nafarun min Bani Abdi Manaf. Maka berangkatlah Abdul Muttalib diiringi dengan suku dari Bani Abdi Manaf. Warakiba min kulli qabilatin min Quraisy nafar. Masing-masing suku dari Quraisy memiliki rombongan sendiri-sendiri. Semua suku. Wal ard idzaka mafawiz. Sedangkan bumi saat itu adalah padang pasir yang tandus. Fakharaju hatta idza kanu bi ba'd tilkal mafawiz. Ketika mereka sudah sampai di tengah-tengah padang pasir, di antara Hijaz dan Syam, di tengah-tengah antara Hijaz, Mekah, Madinah dan Syam, Abdul Muttalib kehabisan air. Dan juga pengikut-pengikutnya kehabisan air. Fadama'u hatta ayqanu bil halakah. Mereka kehabisan air, mereka kehausan dan mereka yakin mereka akan mati. Fastaqau min man ma'ahum min qabail. Meminta ke rombongan-rombongan yang lain minta air. Dijawab oleh mereka, kalau kami berikan air kami kepada kamu, kami akan mengalami hal yang sama dengan kalian. Iya kan? Kalau diserahkan pada kamu, kami akan merasakan hal yang sama. Qalu inna bimafaza. Kami ini di padang tandus. Dan kami mengkhawatirkan diri-diri kami seperti apa yang menimpa kalian. Falamma ra'a Abdul Muttalib ma sana'al qaum. Ketika Abdul Muttalib melihat kaum-kaum tadi tidak ada yang mau membantunya, maka rombongan dia bermusyawarah. Madza taraw? Bagaimana pendapat kalian? Kata pengikutnya, rombongannya, ma ra'yuna illa taba'un li ra'yik. Tidaklah pendapat kami kecuali mengikut engkau, karena engkau pemimpin kami. Famurna ma syi'ta. Silakan perintahkan kami apa yang kau mau. Qala fa inni ara an yahfir. Kalau begitu masing-masing kalian menggali kuburannya sendiri-sendiri. Mengapa? Agar kalau mati yang pertama masukkan ke lubangnya, kita akan kuburkan. Yang kedua masukkan ke lubangnya yang dia sudah gali, kemudian kita kubur. Sehingga yang tersia-siakan hanya satu orang saja pada akhirnya. Yang tersia-sia satu orang lebih baik daripada kita semua tersia-siakan di padang pasir. Maka mulailah menggali kuburannya masing-masing. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ternyata beberapa saat kemudian Abdul Muttalib berubah pikiran. Kata dia, sungguh aku melihat duduknya kita di sini menunggu mati adalah kelemahan. Apakah kita tidak berusaha dengan usaha apapun? Barangkali di negeri-negeri sekitar sini ada air. Sebaiknya kita berusaha. Sudah disuruh menggali, sisa tenaganya untuk menggali dalam keadaan nggak ada minum. Setelah itu suruh jalan. Semuanya diam memandang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bangkit berjalan menuju kendaraannya dan dia menghentakkan kakinya ke tanah untuk menaiki kudanya sebagaimana umumnya orang menaiki kuda, dihentakkan kakinya mengeluarkan air. Maka mereka semua bertakbir, Allahu Akbar. Air itu digali sedikit keluar lagi. Dan kemudian mereka minum semua dan orang-orang yang lain dibagi. Halumma, halumma, kata Abdul Muttalib. Marilah kemari. Ambillah air ini. Ini air Allah berikan untuk kalian. Air ini Allah berikan untuk kalian. Setelah itu mereka tidak melanjutkan perjalanan. Mengapa? Kata mereka, sungguh demi Allah, kami sudah cukup, sudah puas
bahwa Allah memberikan kepadamu air ini di kakimu yang menunjukkan bahwasanya engkau memang berhak untuk sumur tersebut. Kembalilah ke Mekah dan silahkan gali dan itu adalah hakmu, wahai Abdul Muttalib. Maka terus menerus urusan pengairan adalah urusan Abdul Muttalib dan turunannya, dan dibagikan untuk orang-orang haji, tamu, pendatang dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan dengan kalimat falamma taqaddama hubada'al qabail min Quraisy, setelah dipanggil mereka semua, halumma ilal ma, marilah kemari, minumlah air ini. Maka mereka berkata dengan kalimat innal ladzi saqaka hadzal ma bihadhil falat lahu alladzi saqaka zamzam. Sesungguhnya dia yang telah memberi minum engkau di tempat yang tandus seperti ini, dia juga yang memberikan kepadamu ma'i zamzam, air zamzam. Farji ila siqayatika rasyida, maka pulanglah engkau wahai Abdul Muttalib dan lanjutkan penggalianmu terhadap sumur tersebut dengan aman tentram. Faraja'a wa raja'u, akhirnya mereka pun pulang kembali ke Mekah. Walam yasilu ilal kahinah, dan tidak sampai kepada dukun tersebut. Nadhara Abdul Muttalib dabha waladihi. Yang berikutnya adalah nadarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih salah seorang anaknya. Ketika itu dia merasa bahwa saya sendirian, anakku cuma satu, sedangkan mereka dari suku-suku lain sekian banyak. Maka Abdul Muttalib bernazar, ya Allah, kalau aku memiliki 10 anak, aku akan korbankan salah satunya untukmu. Nazar ini ketika ternyata benar-benar Allah berikan anaknya 10, maka Abdul Muttalib betul-betul ingin melaksanakannya. Dia datang ke Ka'bah dan kemudian mengundi anak-anaknya di depan berhala Hubal untuk menentukan siapa yang harus disembelih. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.